Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi nilai mutlak. Namun sebelum itu kita tentu harus paham dulu arti dari nilai mutlak itu sendiri. Karena nilai mutlak kalau dipelajari semasa sekolah gitu ya, jadi kita lebih tepatnya itu mereview gitu ya. Oke, kita ingat kembali apa yang dulu kita pernah pahami. Jadi nilai mutlak ini kalau misalkan kita punya suatu contoh ya, nilai mutlak dari 7 itu hasilnya 7. Begitu pula dengan nilai mutlak dari negatif 7, hasilnya 7 juga. Dari sini kita tahu bahwa baik itu nilainya negatif yang di dalamnya ini ataupun positif, ketika kita ya berhadapan dengan nilai mutlak, maka hasilnya itu pasti selalu tidak negatif atau dalam bahasa lain non negatif. Kenapa non negatif? Karena kalau misalkan nilai mutlak 0 ya 0 kan? Apakah 0 bilang negatif? Kan bukan ya. Makanya lebih tepat dikatakan sebagai non negatif ataupun dalam kata lain bisa disebut tak negatif. Nah, nilai mutlak berhubungan erat dengan konsep jarak selisih gitu ya. Jadi nilai mutlak itu sebenarnya adalah cara kita untuk menyatakan besaran skalar. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya punya besarnya aja gitu, nggak punya arah. Biar nggak pusing, kita langsung aja ke konsep jarak yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, nah nilai mutlak dari 7 itu kita bisa tuliskan seperti ini. Dan ini bisa kita baca jarak dari 7 ke 0. Begitu pula dengan yang ini ya. Nanti kita tuliskan juga. Kita ilustrasikan dulu bentuk yang ini. Nah, kayak gini lah. Jadi jaraknya itu 7. Dari 7 ke 0 jaraknya 7. Nah, kalau nilai mutlak dari negatif 7 itu kita bisa tulis kayak gini. Jarak dari negatif 7 ke 0. Kalau misalkan diilustrasikan ya seperti ini. Nah, jarak dari negatif 7 ke 0 ya 7 juga gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya ya. Karena tadi kita udah tahu bahwa nilai mutlak ini tuh bisa kita artikan sebagai jarak. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya bentuk seperti ini, apa arti dari nilai mutlak X? Jadi, si yang di dalam nilai mutlaknya itu adalah suatu variabel X. Di sini X ini merupakan bilangan real ya. Bagaimana kalau misalkan X? Nah, ini sama aja gitu kayak yang tadi. Kita bisa tuliskan seperti ini. Dan ini bisa dibaca jarak dari X ke 0. Namun, berdasarkan sifat bilangan real, si X ini tuh punya 3 kemungkinan. Si X itu bisa 0, bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Atau bahasa simpelnya itu si X-nya itu bisa positif, bisa negatif, ataupun bisa 0. Nah, untuk X yang sama dengan 0 dan lebih dari 0 ini dibuat 1 ya. Jadi X lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena gini, kalau kita misalkan punya nilai mutlak 0, hasilnya 0. Bilangan itu sendiri ya, 0 itu sendiri. Kalau misalkan kita punya nilai mutlak 7 ya hasilnya 7. Ya makanya kita bisa buat ini jadi satu kesatuan. Jadi X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau kita ilustrasikan jadi seperti ini ya. Jadi si X ini tuh ada di sebelah kanannya 0 termasuk 0 itu sendiri. Misalkan kita ambillah misalkan si X-nya itu ada di sini. Bisa jadi kan. Tapi yang jelas X itu dari 0 sampai ke sana terus. Ada banyak nilai X yang memenuhi. Jadi nilai mutlak X itu adalah X. Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya,
Nilai mutlak dari 0 ya 0, nilai mutlak dari 7 ya 7, nilai mutlak dari 6 ya 6, gitu. Nilai mutlak dari 1,5 ya 1,5. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita bahas untuk yang X kurang dari 0. Nah, kalau X yang kurang dari 0, ini tuh X itu ada di sebelah kirinya 0. Di sana gitu. Kalau yang tadi kan di sebelah kanannya 0, ini di sebelah kirinya 0. Nah, misalkan anggaplah X itu udah di sana. Nah, untuk nilai mutlak X itu hasilnya negatif X. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita punya nilai mutlak dari negatif 7, supaya kan ini negatif ya, negatif 7 misalkan, anggaplah kita bayangin ada negatif 7, supaya ya jadi positif ya kita negatifkan gitu. Sehingga jadi negatif 7 jadi positif 7. Nah, sama halnya dengan ini, kalau kita misalkan punya X yang nilainya negatif, maka kita supaya kita mendapatkan X yang positif, kita negatifin. Gitu. Atau bukan negatifin sih, kita kaliin dengan negatif 1. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk nilai mutlak X itu punya dua buah kemungkinan ya. Kalau misalkan si X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 adalah X. Kalau si X-nya kurang dari 0 itu negatif X. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Kita bisa kerjakan dengan dua cara. Untuk yang pertama kita gunakan secara geometris, kemudian untuk yang kedua kita gunakan secara aljabar. Oke, ini bisa kita kerjakan. Tentukan nilai X dari persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 5. Nah, ini bisa dibaca jarak dari X kedua adalah 5. Gitu ya. Jadi jarak dari X kedua, jadi kita punya 2. Nah, jarak dari X. Nah, si X ini tidak tahu nilainya berapa. Bisa di sebelah kanannya 2, bisa di sebelah kirinya 2. Ataupun bisa sama dengan 2. Nah, kalau X-nya di sebelah kanannya 2, kita taruhlah X-nya di sana. Kalau X-nya di sebelah kirinya 2, kita taruhlah di sana. Nah, jaraknya 5. 5. Coba perhatikan. Dari 2 ke sana 5, berarti si X-nya pasti 7 dong. Nah, dari 2 ke kiri 5, berarti si X-nya ada di negatif 3. Berarti hasilnya itu ada dua kemungkinan. Antara si X-nya bisa negatif 3 atau si X-nya nilainya adalah 7. Kalau misalkan secara aljabar, kayak gini. Jadi, kita punya dua kemungkinan. Kita tulis ya. Ini yang kalau misalkan lebih si X min 2-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ininya tetap. Nah, ini kalau misalkan X min 2-nya kurang dari atau sama dengan 0. Ininya kita kaliin dengan negatif 1. Seperti yang udah kita pahami sebelumnya ya ini. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian kita operasikan sehingga didapat X-nya itu 7 atau X-nya itu adalah negatif 3. X-nya 7 ketika si X min 2-nya lebih dari atau sama dengan 0. X-nya negatif 3 ketika si X min 2 kurang dari 0.